Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik sehat selalu ya dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Kak Nabhan dan Kak Akbar akan menjelaskan kelas Matematika 2. Yuk, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, sifat komutatif, asosiatif, dan distributif pada perkalian. Yang kedua, sifat perkalian pada bilangan negatif. Yang ketiga, sifat asosiatif dan distributif pada pembagian. Yang keempat, sifat pembagian pada bilangan negatif. Pada perkalian, sifat komutatif atau pertukaran adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran. Sifat komutatif pada operasi perkalian dapat dirumuskan sebagai berikut. A dikalikan B sama dengan B dikalikan A sama dengan C. Kita masuk contoh soal. Contoh soal 5 dikali 4. 5 di sini kita misalkan adalah A seperti dirumus, dan B adalah 4. Nah, karena sifat komutatif bisa ditukar, maka kita bisa menukarnya B dikalikan A, atau bisa 4 dikalikan 5. Hasilnya sama dengan 20, dan ini adalah C. Nah, contoh selanjutnya 2 dikali 9. Misalkan 2 adalah A dikali 9 adalah B. Karena sifat komutatif bisa ditukar, maka bisa menjadi B dikalikan A atau 9 dikalikan 2. Hasilnya adalah 18, atau ini adalah C. Selanjutnya 8 dikali 9. 8 kita misalkan A dan 9 misalkan B. A dikali B. Karena sifat komutatif bisa ditukar, maka bisa ditukar menjadi B dikalikan A atau 9 dikali 8. Hasilnya adalah 72. Nah, ini adalah C. Selanjutnya, sifat asosiatif pada perkalian. Sifat asosiatif atau kelompok adalah sifat operasi hitung tiga bilangan menggunakan bantuan pengelompokan dua bilangan dengan tanda kurung, dan apabila pengelompokan ditukarkan hasilnya tetap sama. Sifat asosiatif pada operasi perkalian dapat dirumuskan sebagai berikut. A dikalikan B dikalikan C, di mana A kali B di dalam kurung kemudian dikalikan C, hasilnya sama dengan A dikalikan dalam kurung B dikali C sama dengan D. Kita masuk contoh asosiatif. Mohon maaf, terjadi kesalahan. Asosiatif pada perkalian. Contoh soalnya berikut. Contoh soal A. 6 dikalikan 3 dikalikan 2. Nah, 6 di sini kita misalkan adalah A dikalikan B di sini adalah 3 dikalikan 2 adalah C. Nah, karena mengingat-ingat rumusnya, bahwa kita bisa menuliskan kurung buka A dikalikan B kurung tutup dikalikan C. Hasilnya sama dengan A dikali kurung buka B dikali C sama dengan D. Kita bisa menuliskan di contoh soal bahwa kurung buka 6 dikalikan 3 kurung tutup dikalikan 2, hasilnya sama dengan 6 dikali kurung buka 3 kali 2 kurung tutup sama dengan kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, di mana 6 dikalikan 6. Nah, hasilnya sama dengan 36. Jadi, sifat asosiatif pada perkalian ini memudahkan kalian untuk mengerjakan tiga bilangan. Contoh soal B. Kita misalkan
Langsung saja, kurung buka 4 dikalikan 5 kurung tutup dikalikan 7. Hasilnya sama dengan 4 dikalikan kurung buka 5 dikali 7 kurung tutup sama dengan 4 dikalikan 5 kali 7, hasilnya 35. Hasilnya adalah 4 dikali 35, 140. Kemudian masuk contoh soal yang C. Kurung buka dengan menggunakan sifat asosiatif tadi, kurung buka 5 dikalikan 6 kurung tutup dikalikan 2. Hasilnya sama dengan 5 dikali kurung buka 6 dikali 2 kurung tutup. Hasilnya adalah 5 dikali hasil dari kurung 6 kali 2 adalah 12 sama dengan 5 kali 12 adalah 60. Oke, kita lanjut ke sifat distributif. Pada perkalian atau penyebaran adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Nah, sifat distributif pada operasi perkalian dapat dirumuskan sebagai berikut. A dikalikan B dalam kurung B plus C. Nah, dengan menggunakan sifat distributif, maka kita menuliskan A dikalikan B ditambah A dikalikan C. Jadi ini tuh dari sini A dikalikan B, kemudian A dikalikan C. Nah, karena sifat distributif adalah menyebarkan, maka kita menuliskan A dikalikan B ditambah A dikalikan C. Hasilnya adalah D. Kita masuk contoh soal. A, misalkan ada soal 6 dikalikan dalam kurung 3 plus 1. Nah, dengan menggunakan sifat distributif, maaf masih salah, distributif pada perkalian kita menemukan misalkan saja 6 adalah A dan 3 adalah B dan 1 adalah C. Dengan menggunakan sifat distributif, kita bisa menuliskan 6 dikali 3. Nah, 6 kali 3 tuh dari sini. Nah, terus ditambah 6 dikalikan 1. Kita tulis di sampingnya 6 dikalikan 1. Nah, hasilnya adalah 6 dikalikan 3, 18 ditambah 6 dikalikan 1 adalah 6 sama dengan 18 tambah 6, 24. Contoh yang lainnya, B, 4 dikali dan kurung 3 ditambah 2 kurung tutup. Dengan menggunakan sifat distributif, maka kita misalkan 4 adalah A dikali dalam kurung B adalah 3 dikali 2 adalah C kurung tutup. Oh, maaf, ini ditambah. Nah, dengan menggunakan sifat distributif, 4 dikalikan 3 hasilnya 12. Atau kita satu-satu aja. 4 dikali 3. Nah, ditambah 4 dikalikan 2.
4 dikalikan 2. Hasilnya adalah 4 dikalikan 3 adalah 12. Ditambah 4 dikalikan 2 hasilnya 8. Hasil dari 12 tambah 8 adalah 20. Jadi dengan menggunakan sifat distributif, kita bisa menyebarkan angka di depan kurung sehingga lebih ke sederhananya. Oke, kita lanjut ke bab sifat perkalian pada bilangan negatif. Berikut sifat perkalian pada bilangan negatif. Hasil kali dua bilangan positif adalah bilangan bulat positif. Misalkan saja A dikalikan B. Di sini A dan B adalah positif atau bilangan positif, misalnya 2 dikali 3. Nah, karena positif ketemu positif, hasilnya adalah positif. Jadi 2 dikalikan 3 hasilnya positif 6. Nah, yang kedua, hasil kali bilangan positif dengan bilangan negatif adalah bilangan bulat negatif. Misalkan A dikali negatif B, itu misalkan saja A adalah 2 dikalikan negatif 3. Nah, karena hasil kali bilangan positif dengan bilangan negatif adalah bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif 6. Yang ketiga, hasil kali bilangan negatif dengan bilangan positif adalah bilangan negatif. Jadi negatif dengan positif hasilnya negatif. Misalkan negatif A, misalkan 2 dikalikan positif, bilangan positif adalah yang tadi 3. Hasilnya adalah negatif 6. Yang keempat, hasil kali bilangan negatif dengan bilangan negatif hasilnya bilangan bulat positif. Misalkan negatif A adalah misal tadi negatif 2 dikali negatif B atau tadi negatif 3. Nah, karena hasil kali negatif dikali negatif hasilnya positif, maka ketemu 6. Kita masuk contoh soal. Yang A, 5 dikalikan 4. Karena ini adalah positif dan 4 adalah positif, hasilnya maka pasti positif. Nah, seperti lihat contoh rumus di samping. Hasil 5 dikalikan 4 pasti positif 20. Nah, atau 20. B, 3 dikali negatif 2. Karena di sini ada bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya pasti negatif. Jadi 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6. Yang C, negatif 4 dikalikan 3. Karena negatif 4 adalah bilangan negatif dan 3 adalah positif, maka hasilnya pasti negatif. Jadi negatif 4 dikalikan 3 adalah negatif 12. Contoh yang D, negatif 3 dikalikan negatif 5. Karena negatif 3 adalah bilangan negatif dikali dengan negatif 5 adalah bilangan negatif, hasil dari negatif dikali negatif adalah positif. Ingat ya. Jadi negatif 3 dikalikan negatif 5 hasilnya adalah 15. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Akbar. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Kak Akbar. Nah, kita masuk ke bagian pembagian. Tadi kan udah perkalian. Untuk sifat komutatif itu tidak berlaku pada pembagian, dikarenakan hasil pertukaran bilangan terhadap operasi kalau di pembagian itu tidak menghasilkan hasil atau nilai yang sama. Contohnya A bagi B tidak sama dengan B bagi A, tidak sama dengan C. Hasil pembagian A bagi B itu berbeda dengan hasil pembagian dari B bagi A. Otomatis
C-nya itu berbeda, maka sifat komutatif ini tidak berlaku pada pembagian. Oke, supaya langsung lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh ya. Misalnya 8 dikali 2 itu kan hasilnya 4. Nah, 8 itu A, 2 itu B, sama dengan C. Nah, sedangkan kalau kita tukar B bagi A, B bagi A berarti 2 dibagi 8, hasilnya adalah 0,25. Nah, di sini bisa dilihat C-nya itu berbeda. Yang satu C-nya adalah 4, yang satu C-nya adalah 0,25. Maka sifat komutatif itu tidak berlaku pada pembagian. Contoh lagi untuk yang soal selanjutnya, 6 bagi 3 itu sama dengan 2. Kalau kita balik 3 bagi 6, hasilnya adalah setengah atau 0,5. Soal yang C, kalau kita selesaikan 10 bagi 2 hasilnya 5. Kalau kita komutatifkan, maka 2 bagi 10 hasilnya adalah 0,2. Di sini bisa dilihat C-nya itu berbeda. Maka sifat komutatif itu tidak berlaku pada pembagian, hanya pada perkalian karena hasilnya sama kalau untuk di perkalian. Selanjutnya untuk sifat asosiatif juga tidak berlaku pada pembagian, dikarenakan hasilnya juga tidak sama. Hasilnya berbeda kalau dilakukan sifat asosiatif pada pembagian. Di sini ada rumusnya, kalau A bagi B dalam kurung kemudian dibagi C, hasilnya berbeda dengan A dibagi dalam kurung B bagi C. Hasil D ini nanti akan berbeda antara yang rumus pertama sama kedua. Maka kalau hasilnya berbeda, bisa disimpulkan sifat asosiatif tidak berlaku pada pembagian. Nah, masuk ke contoh lagi. Misalnya 24 bagi 6 bagi 2, 24 adalah A, 26 adalah B, dan 2 adalah C. Hasilnya, kalau pakai yang pertama ya berarti 24 dibagi 6 dibagi 2. 24 dibagi 6 dalam kurung adalah 4, kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 2. Sedangkan kalau kita pakai rumus yang kalau kita buat asosiatifkan, maka 24 dibagi 6 bagi 2, 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8. Nah, di sini bisa dilihat nilai D-nya. 2 ini adalah D, 8 ini adalah D. Hasilnya berbeda kan? Maka sifat asosiatif ini tidak berlaku pada pembagian. Contoh lainnya, 50 bagi 10 bagi 2. Kemudian kita pakai dalam kurung yang pertama. Hasilnya adalah 50 dibagi 10 adalah 5. 5 dibagi 2 hasilnya adalah 2,5. Sedangkan kalau kita buat 50 dibagi 10 dibagi 2, yang di dalam kurung yang di dalam kurung adalah 10 bagi 2 atau yang diasosiatifkan adalah 10 bagi 2, hasilnya adalah 50 dibagi 10 dalam kurung bagi 2 adalah 50 dibagi 5, hasilnya adalah 10. Nah, bisa dilihat D-nya juga sama, tidak sama, yang satu 2,5, yang satu adalah 10. D-nya itu tidak sama ya. Kemudian kalau soal yang C, misalnya 20 bagi 10 dibagi 2, ya, yang pertama 20 dibagi 10 di dalam kurung dibagi 2, hasilnya adalah 1. Sedangkan kalau kita buat 20 dibagi 10 bagi 2 alias 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Nah, di sini juga bisa dilihat D-nya tidak sama ya untuk setiap pembagian, maka bisa disimpulkan sifat asosiatif tidak berlaku juga pada pembagian. Nah, selanjutnya sifat distributif tidak berlaku juga nih pada pembagian dikarenakan hasilnya juga beda. Untuk rumusnya, A dibagi dalam kurung B ditambah C itu hasilnya nanti tidak akan sama dengan A dibagi B ditambah dalam kurung A dibagi C.
hasil D-nya ini akan berbeda. Masuk ke contoh biar lebih paham. Contohnya adalah 36 dibagi 4 ditambah 2, 4 ditambah 2 nya di dalam kurung, maka hasilnya adalah 6. Karena 36 dibagi 6 adalah 6 ya. Kalau kita buat distributif, maka 36 dibagi 4 ditambah 36 di dalam kurung dibagi 2. 36 dibagi 4 adalah 9, ditambah 36 dibagi 2 adalah 18. Kalau 9 ditambah 18 hasilnya adalah 27. Nah, nilai D-nya itu berbeda ya, yang satu 27, yang satu 6. Kemudian kalau yang soal selanjutnya adalah 70 dibagi dalam kurung 5 ditambah 2. 70 dibagi 7 hasilnya adalah 10 ya. Sedangkan kalau kita buat distributif berarti 70 dibagi 5 dalam kurung ditambah 70 dibagi 2 di dalam kurung ya. 70 dibagi 5 adalah 14 ditambah 70 dibagi 2 adalah 35. Hasilnya adalah kalau ditambahkan 49. Nah, hasilnya juga berbeda ya. D-nya berbeda. 70 kan A, 5 itu B, 2 itu C, hasilnya adalah D. Nah, di sini dengan angka yang sama, hasilnya berbeda. Kalau didistributifkan yang satu adalah 10, yang satu adalah 49, maka bisa disimpulkan sifat distributif ini tidak berlaku pada pembagian. Nah, selanjutnya sifat pembagian pada bilangan negatif. Nah, berikut adalah sifat pembagian pada bilangan negatif. Sebenarnya sama aja kayak sifat perkalian pada bilangan negatif. Hasil bagi dua bilangan bulat positif adalah bulat positif. Berarti positif kalau dibagi positif hasilnya adalah positif. Yang selanjutnya hasil bagi bilangan positif dengan bilangan negatif adalah bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif hasilnya adalah negatif. Kemudian hasil bagi bilangan negatif dengan bilangan positif adalah bilangan bulat negatif. Di sini bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif hasilnya adalah bilangan negatif ya. Yang terakhir hasil bilangan negatif dengan bilangan negatif adalah bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif hasilnya adalah positif. Itu sama aja dengan perkalian. Untuk lebih gampangnya bisa diingat ya. Kalau positif ketemu positif hasilnya positif. Kalau negatif ketemu negatif hasilnya negatif. Kalau ada salah satu negatif, misalnya positif ketemu negatif hasilnya pasti negatif. Kalau negatif ketemu positif hasilnya pasti negatif. Ingat. Jadi kalau positif dua-duanya hasilnya adalah positif. Kalau negatif dua-duanya adalah positif hasilnya. Kalau salah satu dari bilangannya ada yang negatif, maka hasilnya pasti negatif. Kita langsung masuk ke contoh aja biar lebih paham. 10 dibagi 5. Maaf, 10 dibagi 2. 10 adalah positif dibagi bilangan positif juga 2 adalah positif, hasilnya adalah 5. Yang B 6 dibagi min 2. 6 kan bilangan positif dibagi bilangan negatif yaitu 2. Kalau positif ketemu negatif hasilnya adalah negatif. Jadinya minus 3. Kemudian min 40 bagi 8. Min 40 adalah negatif dibagi 8 adalah bilangan positif. Kalau ada salah satu negatif maka hasilnya adalah negatif. Min 40 bagi 8 hasilnya adalah negatif 5. Selanjutnya min 40 bagi min 8. Karena dua-duanya negatif maka hasilnya adalah positif. Min 40 bagi min 8 adalah 5. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami dan semangat juga dalam latihan dan mengerjakan soal matematika. Terima kasih.